Saya Manuel Gilbert Ridal Kondoy dengan NIM 231011050027. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi presentasi dari kelompok 5 yang membahas mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini secara umum membahas tentang pengertian narkotika dan prekursor narkotika, kemudian penggolongan narkotika, juga membahas tentang pencegahan dan rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian, dan juga sanksi hukum. Sebelum masuk ke dalam undang-undangnya, tentunya kita harus mengetahui apa tujuan dibuatnya undang-undang ini. Tujuan dibuatnya undang-undang narkotika itu untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian juga untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selanjutnya, apa sih itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian ada juga prekursor narkotika, yaitu zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Prekursor sendiri dibagi menjadi prekursor tabel 1 dan prekursor tabel 2 yang dapat dilihat pada lampiran undang-undang ini. Kemudian untuk penggolongan narkotika itu dibagi menjadi narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu opium, tanaman koka, heroin, metamfetamina, dan ganja. Kemudian, narkotika golongan 2 dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini juga memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu ada morfin, metadon, dan alfaprodin. Kemudian narkotika golongan 3, narkotika yang golongan ini banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu kodein dan etilmorfina. Kemudian untuk pengawasan dan pengendalian, pada produksi, Menteri Kesehatan memberi izin khusus narkotika golongan 1 dilarang diproduksi kecuali jumlah terbatas untuk ilmu pengetahuan. BPOM juga melakukan pengawasan. Kemudian untuk penyimpanan dan pelaporan, narkotika wajib disimpan secara khusus dan dilaporkan secara berkala oleh industri farmasi, pedagang besar, apotek, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian untuk peredaran, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri dan dilengkapi dokumen sah. Penyaluran diatur ketat antar pelaku usaha. Kemudian untuk pencegahan dan rehabilitasi, pencegahan dilakukan dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional. Masyarakat dapat melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap kepada BNN. Kemudian untuk rehabilitasi, para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis, yaitu pengobatan untuk membebaskan diri dari ketergantungan, dan juga rehabilitasi sosial, seperti pemulihan fisik, mental, dan sosial. Kemudian untuk sanksi hukum, terdapat sanksi administratif berupa teguran, peringatan, denda, penghentian sementara, atau pencabutan izin untuk pelanggaran penyimpanan dan pelaporan narkotika. Kemudian ada pidana penjara dan denda. Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak, seperti menanam, memiliki, atau mengedarkan narkotika golongan 1, dapat dipidana penjara 4-12 tahun dan denda 800 juta sampai 8 miliar rupiah. Kemudian rehabilitasi untuk pecandu, hakim dapat memerintahkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagai hukuman atau tanpa hukuman jika tidak terbukti tindak pidana. Sekian penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan terima kasih.